aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Husnul Wadahani dengan NIM 23 1121 2017. Hari ini aku akan menjelaskan tentang materi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dengan dosen penggampu pada mata kuliah pada hari ini adalah Ibu Nailul Hikmi, STRKS MKS. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku bakal jelasin dulu nih terkait bencana. Nah, bencana itu merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa kita prediksi, bahkan tidak kita tahu kapan akan terjadi hal tersebut. Nah, beberapa kejadian bencana yang sering terjadi di Indonesia ada longsor, seperti ada banjir, dan juga pernah terjadi tsunami di Aceh pada tahun 2004 serta gempa bumi. Nah, yang pertama kita perlu tahu nih mengenai siklus dari penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana ini terdiri menjadi 3 tahap. Yang pertama ada pasca prabencana, yang kedua ada saat bencana, dan yang ketiga adalah pasca bencana. Nah, prabencana ini yaitu sebelum bencana itu terjadi, seperti pencegahan bencana agar tidak terjadi, dan juga mitigasi yaitu mengurangi faktor risiko dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana itu. Nah, tahap kedua ada saat bencana terjadi. Hal yang dilakukan adalah tanggap darurat, seperti evakuasi korban, lalu juga pemberian bantuan darurat, lalu juga kesiapsiagaan. Lalu ada pasca bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, rehabilitasi ini berfokus pada pemulihan kembali aspek-aspek publik yang rusak akibat bencana. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak yang diakibatkan oleh bencana terjadi. Nah, pada materi hari ini kita akan lebih difokuskan untuk membahas mengenai penanggulangan bencana pasca bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, apa sih itu rehabilitasi? Nah, rehabilitasi ini adalah suatu perbaikan dan juga pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah yang terdampak bencana pasca bencana terjadi. Nah, tujuan utama dari rehabilitasi ini adalah mengembalikan kehidupan masyarakat dan pemerintah agar berjalan normal seperti saat sebelum bencana itu terjadi. Ruang lingkup dari rehabilitasi ini ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah perbaikan lingkungan daerah bencana, yaitu berupa fisik dan juga ekosistemnya. Yang kedua ada perbaikan sarana dan prasarana masyarakat umum. Terus yang ketiga pemberian bantuan untuk perbaikan rumah masyarakat. Lalu juga pemulihan sosial dan psikologis. Selanjutnya ada pemulihan dari pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada pemulihan rekonsiliasi dan resolusi konflik. Selanjutnya ada pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu ada juga pemulihan keamanan dan ketertiban, serta terakhir yaitu pemulihan fungsi pemerintahan juga pelayanan publik. Selanjutnya ada tahapan dari rehabilitasi. Yang pertama kita perlu mengkaji kebutuhan pasca bencana, yaitu perlu ditelaah lebih lanjut apa saja sih kebutuhan yang dibutuhkan setelah bencana itu terjadi. Lalu kita menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksinya berupa kapan jadwalnya dan apa aja yang perlu dipersiapkan. Lalu kita mengalokasikan sumber daya dan juga dana yang diperlukan untuk rehabilitasi. Lalu kita melakukan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan yang terakhir adalah monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Nah, contoh rehabilitasi ini bisa kita lihat pada 2 gambar yang tercantum di slide. Yang pertama di gambar sebelah kiri, yaitu rehabilitasi dari sumber air kebutuhan masyarakat setelah bencana terjadi agar bisa kembali diakses. Nah, dan juga di gambar sebelah kanan, yaitu berupa rehabilitasi
rumah warga yang terdampak bencana. Nah, seperti di gambar ini bencana banjir yang dibantu oleh aparat dan juga bersama masyarakat setempat itu juga. Selanjutnya ada rekonstruksi. Apa sih rekonstruksi ini? Jadi rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana dan juga kelembagaan pada wilayah pasca bencana untuk memulihkan kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Nah, tujuan dari rekonstruksi ini yang pertama yaitu untuk mendorong tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan juga budaya. Yang kedua adalah untuk menegakkan hukum dan juga ketertiban. Yang ketiga adalah untuk membangkitkan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Serta yang terakhir adalah membangun kembali lebih baik dan lebih aman atau build back better. Nah, yang mana rekonstruksi ini merupakan acuan untuk antisipasi dari bencana berikutnya. Nah, jadi suatu bencana itu merupakan acuan untuk bagaimana bencana selanjutnya terjadi. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup dari rekonstruksi. Nah, ruang lingkup dari rekonstruksi ini ada 4. Yang pertama ada infrastruktur publik seperti jalan, ada jembatan dan juga fasilitas umum. Yang kedua adalah perumahan dan juga pemukiman. Yang ketiga ada kelembagaan pemerintahan dan juga sosial. Dan yang keempat adalah ekonomi produktif dan sosial budaya. Nah, gimana sih tahapan dari rekonstruksi? Yang pertama ada penilaian kerusakan dan kerugian, yaitu seberapa parah suatu sarana dan prasarana tersebut rusak dan juga seberapa besar kerugian yang ditimbulkan. Yang kedua adalah kita perlu menyusun rencana aksi rekonstruksi, yaitu siapa aja timnya, di mana tempatnya dan kapan. Lalu kita perlu mengalokasikan juga nih sumber daya dan juga pendanaan yang dibutuhkan untuk rekonstruksi kembali. Nah, tahapan keempat adalah pelaksanaan dari rekonstruksi atau juga pembangunan kembali. Dan juga tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi dari hasil rekonstruksi. Nah, contoh rekonstruksi ini bisa kita lihat pada 2 gambar di slide. Di sebelah kiri adalah rekonstruksi fasilitas publik, yang mana di sini adalah suatu gedung instansi, dan juga di sebelah kanan adalah rekonstruksi kembali suatu gedung sekolah anak-anak. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.